Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, saya hantar di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari yang boleh kami lalui di dalam berkat dan penyertaan-Mu. Dan malam hari ini kami sebelum beristirahat akan mendengarkan kebenaran hikmat-Mu. Mari Engkau bersabda dan melayakkan setiap kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang apakah artinya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dasar firman Tuhan saya ambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu, setelah mendapatkan satu pengakuan dari Petrus, dia adalah Mesias. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jika Tuhan mengalami penderitaan seperti itu, maka para orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya juga jangan heran bila mana mengalami penderitaan karena imannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus pada waktu ia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa orang Kristen bisa menderita karena imannya? Jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, maka hal itu bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kuasa iblis adalah lawannya. Semakin orang Kristen hidup benar berdasarkan tuntunan Alkitab, maka kemungkinan besar dia akan semakin mengalami tekanan dalam hidupnya. Misalnya seorang Kristen tidak mau ikut menjadi seorang koruptor di lingkungannya atau menghalalkan segala cara, kemungkinan dia akan dimusuhi oleh rekan-rekannya. Menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Setelah diselamatkan, kita memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak melakukan hal-hal yang menjadi keinginan diri kita, tetapi keinginan Tuhan. Aku melupakan kepentingan. Jadi orang Kristen mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri dan mengarahkan kehidupannya pada kepentingan kerajaan Allah. Contoh, seorang manusia sangat mudah baginya untuk menjadi pelayan gereja, untuk merasa tersinggung ketika mendapat kritikan dari rekan pelayan lainnya dan tidak memiliki kekayaan atau kedudukan setinggi dirinya. Namun demikian, jika dia orang yang Kristen sungguh-sungguh, dia akan melupakan statusnya. Karena semua orang sama derajatnya di mata Tuhan dan menerima kritikan tersebut dengan penuh kasih. Arti memikul salib. Pada zaman Romawi, seorang yang dijatuhi hukuman mati akan dipaksa untuk memikul salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai tempat penyaliban. Dengan cara demikian dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Nah, gambaran ini digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda, nama baiknya. Jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mati di sini berarti siap mati secara fisik demi mengikut Tuhan. Contohnya, seorang Kristen tidak akan mempunyai ambisi untuk mendapatkan kekayaan dan nama besar demi kepentingan dirinya. Keduanya tetap bisa diraih namun dengan cara yang memuliakan Tuhan dan digunakan untuk melayani Tuhan. Lukas menuliskan bahwa menyangkal diri dan memikul salib
harus siap kita lakukan setiap hari. Dengan cara itulah berita tentang keselamatan dalam Kristus akan menyebar. Mengikut aku. Mengikut aku berarti merupakan proses yang terus-menerus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali, tapi dilakukan seumur hidup. Menjadi murid Kristus berarti melakukan ketiga hal ini. Menyangkal diri yaitu mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Dan memikul salib berarti mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan pada keinginan Tuhan setiap hari, harus memiliki komitmen sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Walaupun secara duniawi mungkin akan mengalami kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya dengan itu justru mereka menikmati hal yang lebih besar di surga. Bahkan jika dia menjadi pengikut Kristus, maka harus sampai kehilangan nyawanya. Bukan merupakan suatu kerugian, karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, apakah orang Kristen itu harus menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan? Allah adalah pribadi yang maha baik, sehingga dia tidak mungkin menghendaki anak-anaknya menderita. Jika anak-anaknya itu menderita, mengalami penderitaan, berarti ada sesuatu yang baik yang sedang dia rancangkan dalamnya. Prinsipnya bahwa kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus dengan mengalami lahir baru dan bertatanya Roh Kudus dalam hati kita, maka apa yang menjadi kehendak kita akan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Contohnya bahwa orang Kristen tidak akan merasakan damai sejahtera dengan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, walaupun itu mungkin merupakan satu kenikmatan menurut dunia. Tapi inilah sukacita Kristen yang sejati. Kalau orang Kristen menderita, berarti dia sedang menyangkal diri dan memikul salib? Tidak. Tidak semua penderitaan mempunyai makna demikian. Hanya penderitaan yang terjadi karena mengikut Tuhanlah yang termasuk dalam menyangkal diri atau memikul salib. Misalnya seorang pemuda yang memiliki kekasih yang tidak seiman. Mereka akhirnya menjadi putus oleh karena mereka tidak seiman. Berarti dia sedang memikul salib karena menyerahkan ambisi dunia demi menjalankan kehendak Tuhan, memilih pasangan yang seimbang seperti apa yang menjadi perintah Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, saudara, apakah mengikut Yesus itu adalah hal yang mudah? Yesus menjelaskan, mengikut Yesus tidaklah mudah. Menjadi pengikut Yesus bukan sekedar dibaptis atau setia melayani di gereja. Mengikut Yesus berarti harus kehilangan, siap sedia untuk kehilangan segalanya. Keinginan diri, harta, bahkan nyawa. Namun demikian mengikut Yesus adalah hal yang indah dan sukacita seperti yang dialami oleh para rasul. Mereka penuh sukacita walaupun menghadapi berbagai penderitaan. Kuncinya adalah kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita pada kehidupan ataukah nafsu yang menuntun kita pada kematian. Roh Kudus yang mengubah cara pandang kita sehingga fokus kita pada pengharapan dan kemuliaan kekal di surga. Nah, Bapak Ibu, mungkinkah hal ini? Mungkinkah perintah bahwa pengikut Kristus memiliki tingkat yang tinggi? Lukas memberitakan konteks dalam perintah ini bahwa semua orang yang mau menjadi pengikut Kristus, ia tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya bahwa kita tidak bisa hanya mengaku percaya kepada Kristus tanpa menjadi pengikut yang sungguh-sungguh. Walaupun demikian, pertumbuhan rohani itu adalah suatu proses. Kebanyakan kita tidak mau berkorban. Nah, kita dapat melihat pertumbuhan dalam diri kita melalui contoh yang telah diteladankan oleh tokoh dalam Alkitab.
Petrus yang pernah menyangkal diri kepada Tuhan, tapi setelah dipulihkan, ia akhirnya menjadi saksi Kristus yang sangat setia sampai akhir hidup. Langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah kita belajar untuk menjadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh melalui hal-hal yang kecil dalam hidup keseharian kita. Membuang rasa kemalasan dalam pelayanan, menyisihkan yang terbaik bagi Tuhan, berani dicap sok suci walaupun ketika menolak ajakan teman, mengabarkan kasih Kristus kepada saudara-saudara kita. Jika kita melakukannya dengan setia, semakin hari kita akan terdorong untuk mempersembahkan hal yang terbaik, hal yang terbesar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pengikutnya yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari saya hantar dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau boleh ingatkan kami melalui sabda dan hikmat-Mu. Biarlah Engkau mampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia di tengah segala pergumulan dan tantangan hidup kami. Kami percaya Tuhan mampukan dan perlengkapi kami. Kami akan beristirahat, biarlah anugerah Tuhan melingkupi kami, menjagai, melindungi kami dengan keselamatan. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan malam kita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.